Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Dan materi yang akan kita pelajari pada video kali ini adalah perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Yang pertama adalah Perang Saparua di Ambon. Perang ini terjadi ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi, atau yang sering teman-teman ingat dengan nama Kapiten Patimura. Kapiten Patimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Vandenberg. Selain itu, turut pula seorang pahlawan wanita yang bernama Christina Marta Tiahahu. Beliau merupakan teman dari Kapiten Patimura. Perlawanan Kapiten Patimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Akibatnya, Patimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. Yang kedua ada Perang Patri di Sumatera Barat. Sekarang, coba teman-teman semua perhatikan gambar benteng Fort de Kock yang terdapat pada layar kalian masing-masing. Benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Perlawanan kaum Padri meletus pada tahun 1821. Salah satu pemimpin kaum Padri adalah Tuanku Imam Bonjol. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Akibatnya, Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai. Setelah Belanda berhasil memadamkan perlawanan di Ponorogo, kemudian Belanda kembali lagi melakukan penyerangan terhadap kedudukan Padri. Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, di mana selain benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, ada juga benteng Fort van der Zeppelen seperti yang terdapat pada layar kalian, merupakan 2 benteng pertahanan Belanda. Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir di Padri. Akibatnya, Tuanku Imam Bonjol ditangkap. Perang yang ketiga adalah Perang Diponegoro. Pernahkah kalian semua melihat foto atau lukisan yang terdapat di video ini? Lukisan tersebut merupakan karya pelukis legendaris Raden Saleh. Lukisan tersebut menjelaskan bagaimana kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Hal ini membuktikan kelicikan Belanda dalam menghadapi bangsa Indonesia. Perlawanan Diponegoro tidak lepas dari kegelisahan dan penderitaan rakyat. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat yang ikut juga melatar belakangi Perang Diponegoro. Berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Akhirnya, pada bulan Maret 1830, Pangeran Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat, karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. Setelah berakhirnya Perang Jawa atau Perang Diponegoro ini, tidak ada lagi perlawanan yang besar di Jawa. Yang perlu kalian ketahui bahwa Perang Diponegoro adalah sebuah perang yang besar. Sebanyak 8.000 serdadu Belanda dan 7.000 tentara sewaan Belanda tewas. Lebih dari 200.000 penduduk Jawa Tengah dan Yogyakarta meninggal. Betapa gigihnya bangsa Indonesia untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan harga diri. Pengorbanan dan kegigihan inilah yang perlu kalian teladani. Yang keempat adalah Perang Aceh. Diawali oleh adanya Traktat London tahun 1871 yang menyebutkan bahwa Belanda mendapat hak atas Aceh. Berdasarkan tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara yang merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh saat itu. Semangat jihad yang menggerakkan perlawanan rakyat Aceh, saat itu Jenderal Kohler yang terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Kemudian Belanda mengutus Dr. Snoek Horgenji yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar untuk
dimintai masukan dan rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Setelah lama belajar di Arab, Snok Hurgronji memberikan saran kepada Belanda. Menurut Hurgronji, Aceh tidak mungkin dilawan dengan kekerasan, sebab karakter orang Aceh tidak akan pernah menyerah. Jiwa jihad orang Aceh sangat tinggi. Kemudian, taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan bangsawan dan kaum ulama. Belanda memberikan tawaran kedudukan kepada para uleh balang. Apabila kaum ulama dapat dikalahkan, kedudukan Aceh semakin terdesak. Banyak tokoh yang gugur, di antaranya Teuku Umar. Ada juga Cut Nyadin, tokoh pemimpin perempuan yang ditangkap tahun 1906 kemudian diasingkan ke Sumedang. Terdapat pula Cut Meutia yang gugur pada tahun 1910 dan juga berbagai macam tokoh yang lainnya. Berikutnya ada perlawanan Sisingamangaraja di Sumatera Utara. Perlawanan ini juga dinamakan Perang Batak yang berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapiten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. Yang keenam ada Perang Banjar, berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom, dan ini Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. Yang ketujuh ada Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Yang perlu teman-teman ketahui, hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Kemudian, Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng, sementara Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer. Dua kerajaan Bali dan seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati, yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Sekarang, silakan kerjakan soal yang terdapat pada video ini. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.